kembali lagi di ibadah online The Ignited pada minggu keempat di bulan Mei. Sebelum kita akan memulai ibadah, saya akan bacakan ayat mingguan dari Kolose 3 ayat 3 yang berbunyi demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Semoga ayat ini dapat memberkati kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan kebaikan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Satu minggu ini ya Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu selalu ada pada kami, penyertaan Kau selalu ada pada kami. Kembali lagi ya Tuhan Yesus, kami untuk ibadah online, biarlah Engkau siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya penyembahan kami ini berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You are the King of my life. You're the Most High, my
Saya berharap kalian semua baik-baik saja dan tetap sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersatu hati bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sebentar mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi berkati kami semua ya Bapa, supaya setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu bisa kami dapatkan dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya Tuhan, biar firman-Mu ini merubah cara pandang kami, merubah hati kami, merubah cara berpikir kami, dan kami diperbaharui lewat firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Engkau yang ada di rumah bersama katakan, amin, haleluya. Judul tema kita di bulan Mei ini di Ignited adalah tentang upgrade. Ya, kenapa kita berbicara soal upgrade? Karena ini berbicara soal mempersiapkan kehidupan kita untuk masa depan. Saya percaya bahwa kalian semua pasti nanti ke depan akan jadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, sebelum kalian terjun ke dunia kerja, sebelum kalian terjun ke dunia di luar sana yang penuh dengan tantangan, kalian perlu dipersiapkan mulai hari ini. Oleh sebab itu kalian yang masih SMP, masih SMA, baik yang udah kuliah maupun kalian yang sudah bekerja, sangat penting untuk mendengarkan firman Tuhan yang ada di bulan Mei ini. Karena dengan kalian mendengarkan firman Tuhan di bulan Mei ini tentang yang namanya upgrade, saya percaya hidup kalian akan dirubahkan dan akan di-upgrade oleh Tuhan dan oleh diri kalian sendiri. Amin. Nah, hari ini ya, minggu ketiga, kita berbicara soal yang namanya upskill atau upgrade skill. Ya, kita baca dulu ayatnya ada di Kolose 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan amin. Iya, haleluya. Nah, di Ignited yang dikasih Tuhan, upgrade skill di sini dalam bahasa Indonesia atau upskill dalam bahasa Indonesianya adalah meningkatkan keahlian. Nah, sebelum kita lanjut, kalian harus mengerti dulu perbedaan antara update dan upgrade. Kalian tentunya pernah dengar yang namanya update dan upgrade. Ini satu hal yang mirip tapi berbeda di Ignited. Karena update itu artinya adalah memperbaharui yang sudah ada. Tetapi upgrade itu artinya adalah meningkatkan yang belum ada. Jadi yang namanya upgrade itu perlu dipelajari, perlu dipahami, perlu dimengerti. Karena kenapa? Karena dia meningkatkan dari sesuatu yang belum ada menjadi sesuatu yang ada. Dan inilah yang kita mau belajar hari-hari ini. Kalau kalian ingat firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Christian, ya dia mengatakan hal yang luar biasa. Dia katakan bahwa yang harus di-upgrade itu bukan hanya skill saja, tapi yang harus di-upgrade itu adalah attitude atau sikap kita dalam menghadapi keadaan yang ada, dan supaya kita tidak mudah jatuh dalam percobaan dan tantangan yang ada ke depan nanti. Nah, kalau minggu kedua, ya Kak Rio Dwi Harto juga membawakan firman Tuhan, luar biasa juga teman-teman. Dia katakan bahwa karena kita punya hikmat yang dari Tuhan, ya makanya kita bisa upgrade. Kalau tidak punya hikmat yang dari Tuhan, tentu kita tidak bisa mengupgrade hidup kita. Nah, hari ini di Ignited, saya mau katakan bahwa upgrade itu bukan hanya dari Tuhan saja, tapi yang namanya upgrade, yang namanya perubahan yang dari tidak ada menjadi ada itu, ya, itu dibutuhkan kemampuan dan kemauan kita. Maukah kita mengupgrade diri, atau maukah kita mau di-upgrade? Kalau hidup kita ini nggak mau di-upgrade, saya rasa sama juga bohong. Jadi yang namanya upgrade itu perlu kerjasama. Kalau Tuhan sudah kasih sesuatu yang baik dalam hidupmu, dalam keahlianmu, tetapi Tuhan pengen supaya keahlian, kemampuan yang Tuhan berikan itu, kalian mengembangkannya menjadi hal yang lebih baik lagi. Nah, hari ini, sebelum kita bicara lebih jauh, kalian juga harus mengerti
apa itu yang namanya skill dan apa itu yang namanya ability. Karena kedua hal ini adalah kedua hal yang berbeda, sama seperti update dan upgrade tadi. Kalau ability itu artinya adalah the fact of being able to do something, yang artinya fakta tentang kemampuan melakukan sesuatu, itu adalah ability. Tetapi skill, kalau kalian buka di kamus Oxford, di sana dikatakan bahwa the ability to do something well, itu namanya adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Jadi kalau yang namanya ability itu hanya bahasa Indonesianya, bahasa gampangnya itu kemampuan. Tetapi namanya skill itu adalah keahlian. Saya kasih contoh. Seorang dokter, ketika dia kuliah, ketika dia sekolah, dia tentu sekolah di sekolah kedokteran. Tetapi ketika dia menjadi dokter, itu namanya adalah ability. Yang namanya dokter itu adalah kemampuan. Tetapi ketika dia mau meningkatkan ability-nya menjadi skill, menjadi keahlian, dia harus sekolah lagi. Contohnya, kalau tadinya dokter biasa, dokter umum, dia harus sekolah lagi, dia harus studi lagi, mengambil misalkan dokter jantung, dokter bedah, atau dokter bagian-bagian yang lain yang tentunya banyak hal. Itu namanya upgrade skill. Lalu ada lagi, kalau kalian nanti mau jadi guru misalkan, kerjaan kalian senang menjadi seorang pengajar, kalian jadi seorang guru. Guru itu adalah ability, pekerjaan biasa yang bisa dilakukan. Tetapi ketika kalian mau upgrade skill kalian, ya perlu sekolah, perlu studi lagi untuk menjadi seorang yang namanya guru Mandarin atau guru bahasa Inggris. Kalian harus sekolah di sekolah sastra Inggris atau harus di sekolah di sastra Mandarin atau sekolah hal-hal lain yang mendukung skill kalian itu. Sama juga dengan supir. Meskipun hanya seorang supir, kalau kalian tahu, supir itu punya banyak macam loh. Kalian pikir sama, yang biasa menyupir minibus, biasa nyupir sedan, dengan nyupir truk, nyupir traktor, forklift, atau nyupir kendaraan yang sangat besar. Tentunya itu ability-nya memang supir, tetapi skill-nya itu beda di Ignited. Jadi seorang supir itu kalau mau jadi supir biasa dia hanya punya SIM A. Tetapi ketika mobilnya yang dia setir lebih dari 3.500 kg atau bahkan lebih berat lagi, dia harus punya yang namanya SIM A1, A2 dan lain-lain. Lalu motor juga sama, motor itu SIM-nya SIM C, ability, SIM biasa. Tetapi kalau ketika dia upgrade skill-nya, dia harus mengendarai motor yang di atas 250 cc atau mengendarai motor yang di atas 600 cc, 1000 cc, dia harus ganti, harus upgrade skillnya. SIM-nya nggak bisa SIM C lagi, makanya ada SIM C1, C2, C3 dan lain-lain. Gitu kira-kira teman-teman ya. Nah, sama juga dengan kalian nih yang suka main games. Kalau kalian suka main games, biasanya orang sebut apa, gamers ya kan. Tetapi kalau kalian mau upgrade skill kalian, ya ingat upgrade skill kalian bisa bermain PUBG, ya kan, bisa main Mobile Legend atau Free Fire, itulah kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, itu namanya upgrade. Nah, ada juga selain upgrade yang dilakukan oleh manusia, ternyata yang namanya benda mati pun, handphone, komputer, ya itu pun juga perlu yang namanya upgrade. Memang ada update, tetapi mereka ada juga yang namanya upgrade. Ingat ya, update itu hal yang biasa ya, yang sudah ada. Tetapi kalau upgrade itu mengadakan hal yang nggak ada. Contohnya, kalau kalian punya handphone Android, coba kalian buka Google kalian. Handphone Android itu ternyata sejarahnya dictated. Ya sejarahnya apa? Handphone Android pertama kali keluar, rupanya itu ada namanya Android Alpha. Itu Android pertama kali keluar tahun 2008. Tetapi seiring dengan zaman, ya, Android itu menamakan platform OS-nya dengan nama-nama kue. Ada Android Cupcake, ada Android ice cream sandwich, ada Android Jelly Bean, ada Android KitKat coklat, ya kan?
ada Android Marshmallow, wow, ada Android Oreo, lalu ada lagi Nugget dan lain-lain. Dan Android yang terakhir sekarang tahun 2020 yang terakhir mereka buat itu adalah Android 11 atau Android 12 gitu. Udah ada sekarang Android 11. Itu namanya upgrade. Ya, kalau update hanya meningkatkan keamanan fitur yang ada di handphone, tetapi ketika dia upgrade dia akan merubah OS-nya. OS Android 9 itu Android Pie. Lalu ada Android 10, Android 12 dan seterusnya. Itu namanya upgrade, dirubah. Tentu dalamnya dirubah semua, ya dictated jadi lebih baik lagi. Ya, ini juga nggak jauh beda dengan namanya iPhone. Kalau kalian punya iPhone itu juga sama. OS platformnya itu adalah yang pertama kali keluar ya tahun 2017 itu iOS 1. Tapi sekarang tahun 2021 ini yang paling terakhir ada iOS-nya 14 gitu. Jadi ada hal-hal yang OS 10 pakai, 11, 12, 13, 14 itu beda-beda teman-teman di Ignited. Jadi kalau kalian tadi tidak bisa buka suatu menu, tetapi ketika kalian OS-nya naik jadi OS yang paling akhir, itu namanya upgrade. Ya, jadi kalian dapat sesuatu yang tidak dapat di hal yang lama, itu namanya upgrade. Ada juga handphone-handphone yang tidak mau upgrade, makanya mereka ketinggalan zaman. Ya, namanya itu apa? BlackBerry. Dia pertama ada BlackBerry OS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terakhir OS 10 mentok kalah dengan Android. Makanya BlackBerry tidak pernah muncul lagi. Yang tahu handphone BlackBerry itu cuma papa mama kalian paling gitu ya. Lalu ada lagi OS Symbian. Kalau kalian pernah dengar handphone Nokia itu OS Symbian juga sama, mati sampai di situ nggak pernah bergerak lagi. Lalu ada lagi OS Microsoft. Dulu handphone juga ada Microsoft ya di Ignited. Dan sampai di situ saja karena tidak bisa upgrade lagi dan kalah dengan platform Android dan iOS, iPhone, dan akhirnya mereka ditinggalkan. Nah, dari hal ini di Ignited, saya mau katakan bahwa dunia hari-hari ini semakin berkembang. Bukan semakin mundur, tapi dunia semakin hari semakin menjadi lebih baik. Makanya kalian bisa bilang, weh mau papa kuno gitu kan ya. Orang zaman dulu mah kuno gitu. Padahal memang sih bener kuno, tapi bukan kalau nggak ada yang kuno, nggak ada yang baru gitu loh, ya bener nggak? Jadi harus ada yang kuno dulu, baru ada yang baru, itu namanya upgrade ya di Ignited. Nah, oleh sebab itu zaman semakin hari semakin berkembang. Mie instan dari dulu udah ada. Dulu orang mau bikin mie susah ya kan, terus ada mie instan ya kan, Indomie, Seleraku gitu ya, ada Super Mie, ada Sari Mie, banyak lagi merek-merek mie instan gitu ya. Tapi sekarang coba lihat, mie Korea aja bisa dibikin mie instan, makanya ada Samyang ya kan. Lalu ada lagi ramen, lalu sekarang tteokbokki aja ada yang instan, kita bisa beli. Jadi nggak usah di Korean food, tapi kita bisa cari di supermarket terdekat di rumah kamu semua ya kan. Nah, itu namanya perkembangan zaman, itu namanya upgrade. Kalau kalian dulu beli baju, nyobanya malas banget di mall ya kan, di supermarket atau di tempat-tempat perbelanjaan, tapi sekarang kalian tinggal klik Lazada, kalian bisa pesan baju. Lalu kalian mau pesan satu barang ya kan, kalian tinggal klik aja pakai Tokopedia, ntar bisa datang ke rumah. Demikian juga kalau kalian mau pergi ke sekolah nanti kalau udah buka sekolah ya kan. Kalau kalian mau pergi ke rumah saudara kalian, kalian mau pergi ke suatu tempat yang kalian tuju, tinggal klik aja di handphone kalian, nanti Grab ya kan atau Gojek akan datang ke rumah kalian. Itu namanya perkembangan zaman, itu namanya upgrade. Ya, demikian juga dengan air minum aqua, air minum mineral. Dulu orang kalau ada air putih dimasukin dalam botol tahun 70-80 begitulah kira-kira, aneh. Karena kenapa? Air putih aqua lebih mahal sedikit daripada bensin pada waktu itu, maka diketawain. Tapi sekarang coba lihat, karena air mineral aqua upgrade terus, makanya timbullah air mineral yang lain. Nah, itu namanya upgrade. Ya, jadi gini di Ignited, setiap kita itu dituntut kemampuan kita itu lebih dari yang biasa. Kakak tadi sudah katakan, saya sudah katakan, kalau kalian masih tidak mau bergerak dengan zaman yang ada ini, kalian akan ketinggalan. Kalian nggak pernah akan upgrade.
kalian paling cuma update doang gitu ya, kayak update status habis itu berubah gitu kan. Tapi kalau upgrade, hidup kalian upgrade, kalian akan menemukan yang baru. Kalian nggak akan ketinggalan zaman. Kalian nggak mungkin kan pakai baju tahun 70-80-an di tahun 2021 ini. Ya meskipun musimnya ada, tapi kalau yang lain tidak mengikuti, kayaknya aneh gitu. Lu bakal aneh sendiri di sana karena orang pakai baju yang tahun 2021 punya, sedangkan kita pakai baju yang tahun 40-an gitu, udah lama banget gitu ya. Nah, makanya kita harus hidup itu upgrade, jangan ketinggalan zaman ya di Ignited. Apalagi anak-anak muda sekarang, ya saya yakin lebih pintar-pintar, lebih luar biasa. Tapi yang dituntut itu sekarang itu adalah jangan hanya sekedar dituntut upgrade itu tergantung Tuhan. Tidak, Tuhan udah kasih kalian wisdom, udah kasih kalian yang namanya attitude yang baik, seperti yang Kak Kris sama Evangelis Yuharto katakan. Ya kalian gunakan itu, tetapi yang paling penting sekarang ini adalah mau nggak kalian upgrade diri kalian, mau nggak kalian merubah diri kalian untuk masa depan kalian nanti, gitu kira-kira ya. Nah, kita baca sekali lagi Kolose 3:23 ya. Buka Alkitab kalian, pakai Alkitab buku lebih baik ya kan, pakai Alkitab buku lebih baik. Kalian buka Alkitab kalian, baca di Kolose 3:23. Di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wow. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau BIS versi Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih baik, lebih bagus. Dikatakan bahwa pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Wow, luar biasa kan? Nah, teman-teman di Ignited, di Alkitab pun sama. Ternyata ada orang-orang yang mau upgrade skillnya dalam kehidupannya. Siapa itu? Nah, nanti kalian buka di rumah Daniel 1 sampai dengan 3. Ya, baca itu di rumah, itu bagus ceritanya tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena kenapa? 4 orang ini di Ignited adalah orang-orang yang mau mengupgrade dirinya di tengah-tengah kesulitan kehidupan mereka. Nah, di Ignited, kalau kita baca di Alkitab itu ya, latar belakang Daniel, dia adalah seorang Ibrani yang dibuang ke Babilonia. Dan dia dibuang di sana tidak sendirian, tetapi sama beberapa orang lainnya, termasuk dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi di Ignited, sekalipun dia menjadi seorang tawanan, ya Daniel dan teman-teman menjadi seorang tawanan, tapi dalam kerajaan Babel dan Media justru dia dijadikan seorang pejabat oleh Raja Nebukadnezar, ya oleh Raja Darius. Nah, oleh sebab itu di Ignited, sebagai orang Kristen harusnya kita punya integritas yang lebih dari orang dunia gitu ya. Kita harus ikutin cara hidup Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena kenapa? Sangat menarik kisahnya teman-teman di Ignited. Dalam Daniel 6 ayat 10 sampai dengan 11 ya, Daniel 6 ayat 10 sampai dengan 11 sana dikatakan bahwa gini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Nah, garis bawahi kata-kata ini sangat bagus sekali. Dalam kamar atasnya ada 3 tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Nah, ini kata-kata yang bagus dan garis bawahi sekali lagi di Ignited. Dikatakan apa? 3 kali sehari ia berlutut, ingat, lanjut berdoa, lanjut apa? Serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Garis bawahi kata yang luar biasa ini, seperti yang biasa dilakukan. Artinya apa? Daniel, ya Sadrak, Mesak, dan Abednego pada zaman itu, ketika dia diangkat jadi pejabat di Ignited, banyak orang iri hati sama dia, banyak orang gak suka sama dia. Karena kenapa? Karena orang Ibrani kok bisa jadi pejabat di negara itu, dan orang-orang lain iri hati dan melihat kekurangan Daniel
yang sebenarnya ada kelebihan dia. Karena dia kenapa? Karena dia seorang yang mau upgrade dirinya di tengah kesulitan kehidupannya. Bayangkan, pada waktu itu karena orang iri hati sama Daniel, teman-temannya, semua orang di sekitarnya buat peraturan. Nggak ada boleh yang nyembah Allah lain, Tuhan lain selain nyembah raja. Jadi ketika bunyi-bunyian itu dikumandangkan, semua orang tentunya harus menyembah raja dan patungnya. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesyak, dan Abednego tidak melakukannya. Nah, kita katakan apa? Dia tetap 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lihat, seperti yang biasa dilakukannya. Artinya apa? Meskipun di keadaan di sekitarnya tidak mendukung kehidupan dia untuk menjadi orang yang luar biasa, tetapi dia masih ingat Tuhan. Imannya tetap sama Allah yang dia sembah. Imannya tidak berubah. Di tengah pandemik ini, saya juga berharap kalian semua jangan sampai berubah imannya. Justru kalian harus upgrade skill kalian terus. Mau orang katakan apapun, cara-cara upgrade yang paling mudah itu di Ignited adalah tetap semangat dalam kehidupanmu. Nah, itu yang dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Mesyak, dan Abednego. Di tengah kehidupannya yang tidak menentu, hidup dalam bangsa tawanan, dalam penjajahan, dalam penderitaan, Tuhan tetap pilih dia. Karena kenapa? Tetap semangat, tetap tidak meninggalkan Tuhan yang dia sembah. Saya berharap ya teman-teman di Ignited di masa pandemi ini tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, kalian lakukan. Karena kenapa? Ini bekal hidup kalian untuk ke depan nanti. Ke depan nanti kita nggak tahu hidup kita akan seperti apa, tapi yang saya tahu adalah ke depan nanti kita akan tetap cakap menanggung segala perkara dan tetap akan mengupgrade hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ini bukan hanya omongan belaka, teman-teman di Ignited. Tapi ini adalah suatu janji dari firman Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, maka dia pasti akan menggenapi. Amin. Nah, hari-hari ini, teman-teman di Ignited, jangan mau kalah dengan orang lain di luar sana. Tetap upgrade dirimu untuk menjadi lebih maju dari yang lain. Upgrade yang paling gampang itu adalah tetap semangat dalam hidup kalian. Jangan pernah kendor, jangan kasih kendor. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang biasa, tapi jadilah anak-anak Tuhan yang mengupgrade dirimu. Kakak mau kasih tahu hari ini, ya, saya mau kasih tahu sama kalian hari ini. Kalian yang gak pernah berdoa, upgrade diri kalian beribadah seperti Daniel. Kalian yang tidak pernah beribadah, yang malas-malasan beribadah, yang entar main game lah, kelupaan untuk ibadah, yang nanti alasannya banyak lah, lagi main lah, lagi ngobrol sama teman. Tinggalin semuanya itu. Kalau kalian mau berubah hidup kalian mau upgrade hidup kalian, yang paling gampang itu dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jaga jam-jam ibadah kalian supaya hidup kalian itu di-upgrade oleh firman Tuhan. Amin. Kakak percaya kalian pasti akan lakukan, ya. Lalu berikutnya, tadi kalian tidak pernah baca firman Tuhan, upgrade diri kalian menjadi baca firman Tuhan. Kalian tadinya hidupnya gak percaya Tuhan, hari-hari ini waktunya kalian untuk upgrade hidup kalian untuk percaya dengan Tuhan. Karena kalau kalian percaya sama Tuhan, saya percaya apa yang kau minta, apa yang kau mau, Tuhan berikan. Oleh sebab itu, upgrade kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Nah, yang berikut yang terakhir, upgrade hati dan pikiranmu. Karena kenapa? Kalau Tuhan sudah kasih wisdom, Tuhan sudah kasih attitude yang baik, ini hari-hari ini adalah saatnya kalian mau upgrade hati kalian, pikiran kalian untuk Tuhan. Karena kenapa?
Kalau Tuhan sudah kasih semuanya, tapi kalau kalian gak mau, ya kalian gak bakal upgrade. Kalian tahu handphone, ada update, ada upgrade. Saya bicara upgrade. Kalau di sana dikatakan pembaharuan, upgrade, kalian klik, maka handphone kalian akan menjadi lebih baik lagi. Itu barang mati, itu barang biasa. Demikian juga dengan laptop, komputer juga sama, ada upgrade-nya. Manusia kalau nggak upgrade akan menjadi masa lalu hidupnya. Tapi kalau dia mau upgrade, hidupnya ke depan akan lebih baik. Amin. Sekarang tergantung kalian. Kalian mau klik hidup kalian nggak? Kalian mau on hidup kalian nggak? Supaya kalian mau upgrade untuk Tuhan. Upgrade bukan untuk Tuhan aja, untuk diri kalian sendiri, untuk masa depan kalian. Saya percaya hari-hari ini banyak orang yang di-upgrade Tuhan ketika dia mengalami masalah dalam kehidupannya. Tapi saya sebagai pembina di Ignited mau kasih pesan sama kalian. Jangan tunggu Tuhan tegur dulu, baru kalian mau upgrade diri kalian. Tetapi sadarlah, berikanlah kemauan itu pada hidup kalian bahwa saya mau untuk upgrade hidup saya untuk jadi lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Ya kan? Selamat beribadah. Happy Sunday. Mari kita tundukkan kepala kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biar firman-Mu tinggal tetap dalam hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami ingin hidup kami di-upgrade oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saja ya Tuhan. Kami ingin hidup kami juga mengupgrade diri kami sendiri. Kami punya kemauan yang kuat, semangat yang kuat, hidup yang kuat. Supaya kalau Tuhan sudah bekerja atas hidup kami, inilah giliran kami untuk kami bekerja dalam kehidupan kami sendiri ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ada waktunya Tuhan menolong, ada waktunya Tuhan bekerja. Tetapi ini saatnya kami mau upgrade diri kami, dan ini saatnya kami bekerja. Sebab hamba-Mu tahu dan kami percaya, kalau kami berjalan sendirian tanpa Tuhan, kami gak bisa apa-apa. Demikian juga dengan sebaliknya, kalau Tuhan sudah bekerja tapi kami tidak mau bergerak, itu juga sama bohong. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa untuk di Ignited GBI Altar Philadelphia, biar mereka senantiasa di-upgrade oleh Tuhan dan mereka mau meng-upgrade diri mereka sendiri. Supaya semakin hari mereka semakin sempurna seperti Tuhan Yesus hidup. Supaya semakin hari mereka semakin menjadi anak-anak Tuhan yang kuat untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Sebab kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara. Makasih ya Tuhan. Kami berdoa bersatu hati untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang belum beribadah, mereka yang malas, mereka yang mungkin mengalami masalah kehidupannya, mereka yang sakit juga Tuhan mau pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan mereka roh yang baru supaya mereka tetap semangat dalam Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Jangan leave dulu, karena kita akan doa berkat. Mari angkat kedua belah tanganmu dan siap terima berkat dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami menerima doa berkat, Tuhan kami berdoa khusus untuk GBI Altar Philadelphia, untuk di Ignited ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan, untuk pengurus-pengurus yang ada. Tuhan berikan kami semua kesatuan hati, supaya kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik, supaya kami bisa juga menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan, baik di sekolah, baik di kampus kuliah kami, baik di pekerjaan kami, baik di rumah kami masing-masing. Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk Bapak Ibu Gembala kami, Bapak Gembala kami, Pendeta Dr. Titus Handoyo, dan juga Oma Eli Handoyo. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, senantiasa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan pulihkan, dan Tuhan senantiasa berikan roh yang baru, supaya kami diberikan
visi misi yang baru yang dari Tuhan saja. Bapak, sebentar kami mau berpisah satu dengan lainnya, tapi kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berpisah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami serahkan hidup kami dalam tangan yang kudus, dan kami siap menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu sekali lagi. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Tuhan atas Allah Ishak dan Yakub turun ke atas kita semua sampai hari ini, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Semua percaya Tuhan bersama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Happy Sunday, God bless you all. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, di atas dasar